Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saya ucapkan kepada Bapak Samsul MPD dan Ibu Lasena Sialagan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah. Perkenalkan, nama saya Hadijah dengan NIM 2202411012 kelas reguler B 2020 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan sebuah laporan penelitian tindakan kelas yang telah saya unduh yang berjudul Peningkatan Keterampilan Menulis Cerpen Melalui Teknik Sound Notel dengan Media Teks Drama Siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Meranggen, Kabupaten Demak. Penelitian ini diteliti oleh Ana Rediati, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Negeri Semarang pada tahun 2011. Baiklah, ada pun 5 poin penting yang akan saya bahas berdasarkan laporan penelitian tindakan kelas yang telah saya unduh, yaitu yang pertama, apa yang dilakukan peneliti sehingga ia mampu merumuskan masalah pada penelitiannya. Jadi, setelah saya baca dan saya pahami di sini, peneliti menuliskan bahwa ia sudah melakukan observasi dan wawancara dengan guru bahasa Indonesia di sekolah peneliti tersebut. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, peneliti menemukan permasalahan yaitu kemampuan siswa dalam menulis cerpen masih sangat rendah. Siswa juga kurang antusias dan kurang tertarik dengan pembelajaran menulis cerpen ini. Kemudian, banyak cerpen yang ditulis oleh siswa tidak sesuai dengan alur cerita yang ditulis. Nah, di sini penulis juga menemukan bahwa faktor permasalahan tersebut disebabkan karena siswa kurang tertarik dengan materi yang diberikan oleh guru. Kemudian, siswa juga sulit mengembangkan ide cerita menjadi sebuah cerita. Selain itu, ada faktor lain juga yang ditemukan oleh peneliti yang berasal dari guru, yaitu ketika guru memberikan pembelajaran tentang menulis cerpen, guru di sini hanya mengandalkan dan menggunakan buku teks saja. Jadi pembelajaran yang diberikan guru ini tidak inovatif. Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebutlah yang menjadi identifikasi permasalahan dalam penelitian ini. Nah, kemudian karena permasalahan-permasalahan tersebut juga, peneliti memilih teknik short notel dan penggunaan media adaptasi teks drama. Kenapa penulis menggunakan teknik sound notel dan penggunaan media drama? Jadi, karena dengan memudahkan peserta didik untuk menulis cerita pendek dengan alur yang sesuai serta pembelajaran yang lebih inovatif. Setelah mengidentifikasi masalah, peneliti kemudian membuat batasan masalah. Sebelum itu, saya ingin menanggapi dan memberi saran mengenai latar belakang masalah yang ditulis peneliti tadi. Bahwasannya pada latar belakang tersebut menurut saya kurang tepat. Hal ini karena peneliti tidak ada menuliskan data-data dari mana ia tahu bahwa siswa-siswa dalam menulis cerpen alur ceritanya tidak sesuai. Seharusnya kan di sini penulis atau peneliti harus menuliskan data dan menjelaskan alasan dia kenapa dia menuliskan bahwa siswa itu menulis cerpen alurnya tidak sesuai. Baiklah, kita masuk pada pembahasan yang kedua. Yaitu bagaimana kecermatan peneliti dalam memilih teori. Menurut saya, teori yang dipilih peneliti ini sudah relevan. Karena teori yang digunakan saling berkaitan yaitu terkait dengan menulis kreatif,
menulis cerita pendek, teknik sound novel, dan media drama. Kemudian kita berbicara tentang kemutakhiran. Jadi menurut saya teori yang digunakan peneliti ini sudah mutakhir. Penelitian ini kan dilakukan pada tahun 2011. Dan pada penelitian ini juga teori yang digunakan kebanyakan menggunakan teori pada tahun 2000-an. Sehingga menurut saya sudah mutakhir karena teori yang digunakan ini 10 tahun terakhir ketika penelitian sedang berlangsung. Contohnya seperti teori dari Laksana tahun 2007, teori dari Jabrohim tahun 2003, teori dari Rahayu tahun 2007, Nurgiantoro tahun 2005, teori dari Laksana tahun 2009, dan Suryaningsih pada tahun 2003. Walaupun demikian, saya juga menemukan beberapa teori di bawah tahun 2000-an, seperti Aminuddin tahun 1987 dan Baridin tahun 1985. Akan tetapi, rata-rata dan kebanyakan teori yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan teori tahun 2000-an, sehingga menurut saya teori yang digunakan sudah mutakhir. Baik, kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu teknik pengumpulan data dan instrumen apa yang digunakan peneliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah tes dan non-tes. Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti meminta siswa untuk menulis cerita pendek, kemudian penulis membuat kriteria penilaian untuk hasil cerpen yang siswa tulis. Dapat kita lihat pada layar untuk instrumen dari tes. Terdapat aspek penilaian, ada kategori, skor, dan kriteria. Di mana aspek penilaian yang dinilai ini adalah kesesuaian tema cerpen dengan media teks drama, keruntunan alur cerita, penggambaran tokoh dan penokohan, pendeskripsian latar, dan penggunaan gaya bahasa. Kemudian teknik pengumpulan data yang berupa non-tes yaitu terdiri dari observasi. Bisa kita lihat pada layar, terdapat tabel lembar observasi sikap siswa dalam pembelajaran. Kemudian teknik pengumpulan data non-tes yang kedua yaitu ada jurnal. Jurnal yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jurnal siswa dan jurnal guru. Yang ketiga ada wawancara, dan yang keempat ada dokumentasi. Kita masuk pada pembahasan yang keempat, yaitu jelaskan proses pelaksanaan PTK pada setiap siklus. Jadi, laporan penelitian tindakan kelas ini terjadi 2 siklus, di mana masing-masing siklus terdapat perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Namun demikian, pada kedua siklus ini saya temukan perbedaannya pada bagian perencanaannya. Karena pada perencanaan di siklus 1 di sini, peneliti melakukan perencanaan membuat RPP. Kemudian peneliti menyusun instrumen penelitian berupa tes, non-tes, pedoman wawancara, jurnal, dan dokumentasi foto. Setelah itu, peneliti mempersiapkan materi yang akan diajarkan dan Dan yang terakhir, di sini peneliti mempersiapkan media yang akan digunakan. Nah, sedangkan pada perencanaan siklus kedua, peneliti hanya melakukan perbaikan saja dari hasil refleksi, yaitu perbaikan menyusun RPP serta penyusunan instrumen. Kita masuk pada poin yang kelima, yaitu teknik analisis data yang digunakan peneliti. Nah, teknik analisis data yang digunakan peneliti ada 2, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif dari data non-tes yaitu observasi, wawancara, jurnal, dan dokumentasi. Di sini peneliti
Menggunakan reduksi data, kemudian peneliti memaparkan data, dan terakhir peneliti di sini menarik kesimpulan. Selanjutnya, menggunakan teknik analisis data kuantitatif, peneliti di sini menggunakan kuantitatif yaitu dengan berdasarkan hasil tes siklus 1 dan siklus 2, pada akhir nilai siklus 1 dan siklus 2, nilai masing-masing siswa ini pada setiap siklus ini dijumlahkan. Kemudian jumlah masing-masingnya dihitung dengan persentase menggunakan rumus NP sama dengan NK per R dikali 100%. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam berkata, dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.